dengan Kerinci Impian telah berjalan dengan baik dan sukses dan telah dinyatakan juga dan dituangkan secara tertulis. Alhamdulillah luar biasa. Untuk itu kepada Ibu Yanti Maria dan Bapak Arsal dan segenap Kerinci Impian, kami dan Izi mengucapkan banyak terima kasih dan kebanggaan serta apresiasi kami setinggi-tingginya kepada Kerinci Hebat yang telah menyatakan siap bergabung. Tentu ini akan memperkokoh perjuangan kita Kerinci Hilir untuk tahun 2024 ini. Kemudian tadi juga telah dilanjutkan dengan deklarasi yang dilakukan oleh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh adat 12 desa Kecamatan Tanco. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama. Saya dan Izi juga ikut mendatangani apa yang menjadi komitmen daripada 12 desa Kecamatan Tanco. Dukungan untuk HTKEZ terus meroket, kali ini berada di kawasan Tanah Cogo atau lebih dikenal dengan Tanco. Dukungan ini tidak bahkan menariknya, Kerinci Hebat yang pernah digagas Zainal Abidin almarhum mantan wakil Bupati Kerinci. Dukungan Kerinci Hebat ini diserahkan langsung oleh istrinya Yanti Maria Zainal kepada HTKEZ yang bergabung dalam Kerinci Impian. Kerinci Hebat menjadi Kerinci Impian. Dengan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari kawasan Hilir, tepatnya di kawasan Gunung Raya, yakni tokoh pengusaha Hazazri Zaini atau lebih dikenal dengan istilah Balok, yang merupakan pengusaha sukses bidang kulit manis di Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Jadi yang penting kitanya harus ada kekompakan. Jadi kompak, bersatu, ya, supaya kita teguh. Jadi mari kita bulatkan tekad untuk mendukung nomor urut 2 HTKEZ. HTKEZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat dan hidayah Allah yang Maha Kuasa, kami atas nama masyarakat 12 desa Kecamatan Tanah Cogo, terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, dengan ini menyatakan satu, siap mendukung sepenuhnya Bapak Haji Tabrani Kasim dan Ezi Kurniawan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati periode 2024 dan 2029. Dua, siap memilih dan memenangkan Bapak Haji Tabrani Kasim dan Ezi Kurniawan menjadi bupati dan wakil bupati Kerinci. Tiga, siap berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan Kerinci Impian bersama Bapak Haji Tabrani Kasim dan Bapak Ezi Kurniawan. Seterusnya, kami meminta kepada Bapak Haji Tabrani Kasim dan Bapak Ezi Kurniawan setelah terpilih menjadi bupati nantinya untuk dapat memenuhi permintaan dari masyarakat 12 desa Tanah Cogo ini.
Adapun permintaan tersebut ialah: 1. Untuk memperhatikan jalan raya lingkar Kecamatan Tanah Cogok. 2. Agar mendirikan universitas di dataran Tanah Cogok di Kecamatan Tanah Cogok. Itu adalah cita-cita almarhum Zainal pada saat dulu. Kami berharap tentu perjuangan ini dilanjutkan oleh Bapak HTK dan Bapak Izzy Kurniawan. Ketiga, memperhatikan petani dan nelayan yang mana mata pencaharian Kecamatan Tanah Cogok sebagian besar petani dan sebagiannya adalah nelayan. Yang keempat, kantor pelayanan publik OPD Kabupaten Kerinci yang sudah beroperasi setiap hari Rabu di dermaga Danau Kerinci akan dioperasikan setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Terakhir, ini juga perlu diingatkan kepada Bapak ATK, ini tentu harapan juga masyarakat Tanjung pada umumnya. Yang terakhir, rumah dinas wakil bupati didirikan di Kerinci Hilir. Ini harapan masyarakat Tanjung. Mohon ketika nanti Bapak terpilih untuk diperhatikan. Demikian pernyataan sikap dan penguatan tekad ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya. Kerinci 30 Oktober, kami yang menyatakan mewakili masyarakat Tanjung, yakni tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Demikian pernyataan sikap ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Pak Zainal almarhum ya Bu Yanti, sejarah yang tertunda. Mari kita ciptakan sejarah bersama-sama. Jangan lupa kita di Hilir 73.000 suara mata pilih, di Kayu Aro 43.000 mata pilih. Jadi kita di total 11.000 mata pilih. Sanggup kita menangkan? Sanggup kita menangkan? Ini sejarah kita sama-sama. Hilir belum pernah, Kayu Aro juga belum pernah. Derita kita sama, pemerataan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia. Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Kita lihat ya kali ini. HTK Izzy menang, yes. HTK Izzy menang, yes. Selamat pada pemuda-pemuda semua, mari kita semangat berjuang bersama-sama. Karena kitalah generasi emas 2045. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak HTK Izzy, siapa lagi? HTK Izzy nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi HTK wabarakatuh. Izzy hadir karena selama ini kita merasakan terjadinya ketimpangan, ketidakseimbangan, ketidakpemerataan pembangunan baik fisik maupun SDM. Secara EDM saya selalu mengatakan ketimpangan, namun ada sebagian masyarakat menerjemahkan lain pemahaman saya. Saya ini profesional, saya punya karyawan lebih dari 6.000, saya punya kantor ada di 22 provinsi se-Indonesia. Saya meminat karyawan, kita tempatkan setiap profesional dan proporsional. Jadi artinya saya pernah mengatakan mungkin Hilir bisa jadi kepala SD di Sula, bisa jadi camat. Pemahamannya bukan kita mau bertanding, pemahamannya kami sudah biasa menggunakan key performance index, mungkin ya para sarjana tahu KPI. Kita memindahkan, menempatkan orang bukan berdasarkan karena sakit hati, ada dendam pribadi, tetapi karena kinerjanya. Tidak ada yang tidak mungkin orang Kota Iman, Tanah Cogok jadi camat di Sula itu atau di Kayaro. Begitu juga sebaliknya. Ini pemahamannya. Tetapi saya dengar, saya tidak baca, tapi saya dibisikkan bahwa ada yang membarang bahwa ini dilakukan secara tidak profesional. Itu salah besar. Pemahaman saya adalah kita bekerja profesional, kita menempatkan SDM juga secara profesional. Ya, tidak karena kita pindahkan dia ke ujung, ya misal ke Moreman, ke Gunung Raya karena sakit hati, karena dia tidak mendukung, tidak demikian. Tapi nanti insya Allah saya sudah mengatakan di awal, di visi dan misi saya dan Izzy, bahwa kami mengutamakan bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul. Bagaimana kita memberdayakan kaum muda, orang yang bekerja. Saya katakan selalu bahwa selama ini masyarakat Kerinci dianak dirikan orang yang punya uang, yang bisa lulus P3K,
ini tidak boleh terjadi. Insya Allah saya dan izin dari bupati, silakan masyarakat kawal, kita buat anak muda kita profesional. Bahkan saya dan izin berjanji, anak muda yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh, yang kita keluarkan dari persoalannya, kita isi peluang yang ada di luar sana, bukan berduduk di sini. Jangan ada segelintir masyarakat mengatakan, oh tapi ini bagaimana dia seolah-olah orang hilir harus jadi pejabat di mudik. Bukan begitu maksudnya. Orang kita lakukan secara profesional. Orang Gunung Raya bisa memimpin di Dayuaro. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana ukurannya? Semua nanti kita bisa lihat by system. Saya bisa melihat kinerja karyawan saya, baik personel maupun tim, hanya buka handphone saja. Walaupun saya sedang di Jakarta, sedang di ladang, sedang di Jujur, sedang di sini, saya bisa buka. Kita bisa melihat nilai mereka adalah objektif. Ini namanya KPI. Mungkin masyarakat tidak kenal KPI, tapi sebagian kita sini tahu dengan KPI. Dan kami bukan wacana, saya sudah terapkan di perusahaan saya sendiri. Jadi mengenai SDM, saya katakan sebelum ini, saya katakan adanya jadi camat di Sula Kayaro. Itu karena apa? Karena kita nilai proporsional, bukan karena sakit hati, bukan karena ada dendam pribadi. Ini perlu saya clearkan sore hari ini. Jangan khawatir, insya Allah kami akan lakukan secara Kan di sini satu, selama ini banyak sekali isu-isu miring yang disarankan kepada kandidat itu Bapak Haji Tafiani Kasim. Ya, sebagaimana beliau sampaikan tadi, beliau ini sekarang tegak salah, duduk salah. Ya, ada pula yang menyatakan beliau ini, oh Pak Tafiani itu tidak orang itu Kerinci. Jujur tidak masuk Kincai. Pasal-pasal Korea tu. Kemudian ada pula yang menyatakan isu sara. Selama ini kita menyatakan bahwa Kerinci Hilir itu bukan sara. Tidak ada urusan sara di situ. Demikian Molo TV mengabarkan dari Tanah Cobo, Kabupaten Kerinci.